Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi beserta tamu VIP lainnya memasuki tempat acara. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa kebahagiaan kami atas perkenan kehadiran Bapak dan Ibu pada malam hari ini, kami akan mempersembahkan sebuah tarian selamat datang. Tari selamat datang ini berjudul Rampak Kendang dari Sanggar Melati Karangan. Rampak Kendang merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Rampak berasal dari bahasa Sunda yang bermakna serempak atau bersama-sama. Sehingga rampak kendang bisa diartikan sebagai suatu pertunjukan kendang yang dimainkan bersama-sama. Rampak kendang merupakan representasi dari sebuah kebersahajaan yang kaya akan nilai filosofis, mencerminkan masyarakat Sunda yang guyup serta harmonis, berlandaskan sifat kebersamaan atau gotong royong dan keceriaan. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah tari Rampak Kendang dari Sanggar Melati Karangan. Tirang sukan kabaya Apihan cahayana Dosan sederhana Mojang priana Angkat kagate Bangun daya karikran Angus sijang di lambar Mojang priana umat ibu lucu surah seri nyari larak liri depan pojang priangan di
Baik Bapak dan Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk adik-adik kita dari Sanggar Tari Melati Karangan yang telah mempersembahkan tari rampak kendang yang merupakan tari tradisional dari Provinsi Jawa Barat yang merupakan perpaduan antara tari tradisional dengan tarian modern yang bagaimana tadi kita melihat menggambarkan sebuah keceriaan dari adik-adik kita. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi acara pembukaan reorientasi Training of Facilitator TPK pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Bapak Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso MPD. Selanjutnya yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama BKKBN atau yang mewakili, Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini Senin 26 Agustus 2024 bertempat di Hotel Avenzel Hotel and Convention Cibubur Kota Bekasi diselenggarakan acara reorientasi Training of Facilitator TPK dengan tema Zero Dose Immunization di 17 provinsi prioritas. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya agar acara kita dapat terselenggara dengan baik, marilah kita berdoa bersama, doa akan kita mulai. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan Mars Keluarga Berencana. Keluarga berencana sudah waktunya, jangan lagi ragukan lagi. Keluarga berencana bersahabatnya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan
Hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Podium naikin podium. Geser ke tengah dulu. Geser ke tengah. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan dengarkan bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh pelaksana tugas Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan. Kepada yang kami hormati Bapak Ridwan Fadrinur, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi, Bapak Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso MPD. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media atau yang mewakili. Yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kedeputian Adpin. Hari ini telah hadir Ibu Direktur KIE dan Ibu Direktur Ditfoga. Terima kasih Ibu Direktur setelah hadir. Yang kami hormati para narasumber dari Kementerian Kesehatan, lalu dari Forum Komunikasi Antar Pribadi dari Kementerian Kesehatan, dan seluruh peserta fasilitator TPK dari pusat maupun perwakilan provinsi, serta hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini bisa hadir untuk mengikuti kegiatan reorientasi bagi fasilitator TPK dengan tema Zero Dose Imunisasi di 17 provinsi prioritas tahun 2024 di Havensel Hotel dan Convention Hotel Cibubur, Jawa Barat. Bapak Deputi yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ingin melaporkan rangkaian kegiatan reorientasi bagi fasilitator TPK dengan tema Zero Dose Imunisasi di 17 provinsi prioritas sebagai berikut. Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Pusdiklat KKB, Tax Team Leader World Bank, serta tim Forum Komunikasi Antar Pribadi dan komponen internal BKKBN Pusat telah selesai menyusun buku suplemen terkait materi penyuluhan imunisasi dalam pencegahan dosis nol imunisasi atau yang sering kita sebut dengan zero dose imunisasi. Bapak dan Ibu sekalian, zero dose imunisasi anak di Indonesia untuk tim pendamping keluarga dan juga para penyuluh keluarga berencana. Buku ini merupakan salah satu cara bagi kader dan tenaga lini lapangan, dalam hal ini adalah PKB maupun PLKB, dalam menyampaikan penyuluhan dan juga KIE kepada masyarakat dan keluarga resiko stunting yang memiliki baduta dan balita dalam menyampaikan isi pesan dari perspektif komunikasi antar pribadi terkait pentingnya imunisasi yang akan dilakukan oleh teman-teman tim pendamping keluarga di 17 provinsi prioritas. Yang kedua, Bapak Deputi yang kami hormati, dalam rangka penyebar luasan pengetahuan tentang zero dose imunisasi, ini perlu dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak yang terkait di lini lapangan dalam proses pembinaan fasilitator kepada TPK selaku tim
yang juga bersentuhan langsung dengan sasaran keluarga. Peningkatan peranan dan konvergensi dari fasilitator tim pendamping keluarga yang terkait dengan pendampingan langsung kepada sasaran perlu ditingkatkan pengetahuannya agar cakupan penyebar luasan materi zero dose imunisasi kepada masyarakat dapat lebih meningkat. Untuk itu, Bapak Deputi yang kami hormati, hari ini para fasilitator tersebut telah hadir. Acara ini akan kami selenggarakan dari mulai hari ini sampai dengan Jumat ke depan. Secara umum, Bapak Deputi yang kami hormati, reorientasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan para fasilitator TPK dalam rangka percepatan penurunan stunting. Secara khusus, kami juga ingin meningkatkan pengetahuan para fasilitator yang hadir pada malam ini terkait zero dose imunisasi. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan tentang materi zero dose imunisasi dari Kementerian Kesehatan esok hari, dan selanjutnya akan ada kelas-kelas gitu yang nanti akan juga dipandu oleh teman-teman dari Forum Komunikasi Antar Pribadi. Selanjutnya Bapak Deputi yang kami hormati, untuk kegiatan ke depan juga para peserta ini diharapkan juga dapat mempraktekkan bagaimana melakukan advokasi dan komunikasi yang dapat nanti dipraktekkan di lini lapangan terkait zero dose imunisasi. Dan yang terakhir, secara khusus acara ini juga dapat melakukan peningkatan kapasitas bagi tim pendamping keluarga dalam melakukan pembinaan kepada TPK dalam mendampingi keluarga yang memiliki baduta ataupun balita dalam perubahan perilaku keluarga melalui penyuluhan dan KIE guna meningkatkan cakupan imunisasi dasar dan juga penurunan angka stunting. Bapak Deputi dan Bapak Ibu sekalian, kegiatan reorientasi ini bagi fasilitator TPK dengan materi tema zero dose imunisasi yang akan dilaksanakan di 17 provinsi prioritas tahun 2024 ini akan diselenggarakan selama 5 hari dari tanggal 26 hari ini sampai dengan tanggal 30 Agustus di Avenzel Hotel dan Cibubur Convention Hotel Cibubur, Jalan Raya Keranggan, nomor 69 Cibubur, Kecamatan Jati Sempurna, Kota Bekasi. Bapak Deputi Admin yang kami hormati, kami laporkan jumlah peserta kegiatan sebanyak 140 peserta. Terdiri dari provinsi dari 102 orang, yang terdiri dari 4 orang Widya Suara dan 2 orang PKB dari 17 provinsi prioritas. Lalu peserta dari pusat yang terdiri dari Pusdiklat, Ditbalnak, Dithanrem, Ditkomidu, Ditekda, Birumas, Ditfoga, dan Ditditlab BKKBN Pusat. Untuk narasumber di kegiatan ini terdiri dari tim Kementerian Kesehatan RI yang mungkin pada hari ini sudah hadir ataupun besok pagi gitu, dan tim Forum Komunikasi Antar Pribadi. Materi dan substansi kegiatan selama 5 hari ini adalah terkait dengan materi umum terkait zero dose imunisasi, lalu yang kedua materi komunikasi antar pribadi yang terdiri dari membahas konsep komunikasi antar pribadi dalam pemahaman imunisasi dan pencegahan stunting. Lalu membahas prinsip komunikasi antar pribadi, membahas jenis-jenis komunikasi antar pribadi, dan yang terakhir membahas perilaku prioritas dalam penyebarluasan informasi terkait zero dose imunisasi melalui komunikasi antar pribadi. Setelah mengikuti reorientasi bagi fasilitator TPK dengan materi tema zero dose imunisasi, peserta diharapkan memiliki kemampuan dapat memahami materi terkait zero dose imunisasi, dapat mempraktekkan advokasi dan juga komunikasi di lapangan terkait zero dose imunisasi, dan berkomitmen dalam menyebarluaskan materi zero dose imunisasi. Pembiayaan penyelenggaraan dibebankan pada anggaran hibah ini fase 2 di Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan tahun anggaran 2024. Bapak Deputi yang kami hormati dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya
kami memohon perkenan Bapak Deputi Admin BKKBN untuk menyampaikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian laporan kegiatan reorientasi bagi fasilitator TPK yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila mana dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat disampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ridwan yang telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pada malam hari ini. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan simak bersama arahan dan membuka acara pada malam hari ini yang pada saatnya nanti akan ditandai dengan pemukulan gong oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para direktur di lingkup Kedeputian Admin yang pada malam hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Bu Sutriningsih, direktur yang menangani komunikasi, informasi, dan edukasi. Sudah pernah kenal belum? Berdiri Bu Ning. Ya. Juga direktur yang menangani advokasi dan hubungan antar lembaga ini baru dilantik fresh from the oven. Dr. Uri ya. Pokoknya panggilannya Dr. Uri lah ya. Dulu ngurusin kontrasepsi, sekarang ngurusin DPR. Terima kasih. Dan tentu Pak Ridwan selaku pengampu kegiatan pada malam hari ini. Ini PLT, direktur yang menangani Bina Penggerakan Lini Lapangan. Sudah dari tadi berdiri sudah. Ya ada 2 direktorat lagi yang belum sempat hadir, ya mudah-mudahan nanti di tengah-tengah pertemuan ini besok bisa menyapa Bapak sekalian. Tentu Bapak dan Ibu dari jajaran undangan, dari narasumber yang kemungkinan besok juga akan lengkap, dari Kemenkes dan seluruh peserta fasilitator tim pendamping keluarga baik pusat maupun perwakilan provinsi ini sebagian ada dari WI ya. Mana yang dari WI? Coba berdiri yang dari WI. Widya Suara. Wah keren. Wah. Oh ya, saya kenal. Juga dari kawan-kawan perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia, dan tentu segenap panitia yang pada malam hari ini bersama-sama di dalam pelaksanaan pembukaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridhonya hari ini kita semua bisa berkumpul di Kabupaten Bekasi atau kota ini? Kota Bekasi ya. Kota Bekasi, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak sekalian, tentu saja kita semua sepakat bahwa kegiatan pada malam hari ini merupakan ikhtiar yang tidak bisa dipisahkan dari ikhtiar dalam rangka percepatan penurunan stunting. Kita tahu bersama bahwa 2022-2023 stunting turun hanya 0,1%. Dari sebelumnya 2,8%. Jadi ada pelambatan di dalam penurunan stunting. Nah oleh karena itu, maka yang tadinya 12 provinsi prioritas untuk percepatan penurunan stunting, tahun ini menjadi 17 provinsi prioritas. Nah Bapak sekalian yang berbahagia,
kita sudah memahami bersama, sering kita mendengar bahwa stunting memang harus kita cegah bersama. Stunting bukan upaya instan, begitu diintervensi sekarang, bulan depan dampaknya terlihat tidak. Ini jangka panjang. Dan untuk tahun ini sesungguhnya akhir daripada target 14% sesungguhnya. Kita tidak bisa berharap banyak intervensi yang dilakukan pada saat ini akan mendapatkan penurunan 14%. Tetapi apa yang dilakukan pada malam hari ini paling tidak akan kita petik nanti hasilnya pada tahun 2025 ke depan. Nah oleh karena itu Bapak sekalian perlu saya sampaikan bahwa stunting akan tetap menjadi isu nasional di dalam RPJMN pada tahun 2025-2029. Dan itu bagian daripada upaya pembangunan sumber daya manusia. Bapak sekalian yang berbahagia, persoalan apakah nanti siapa yang akan menjadi ketua pelaksana, apakah tetap BKKBN atau kementerian lain, tidak jadi masalah. Yang penting bahwa stunting terus menjadi sebuah program prioritas ke depan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bapak sekalian yang berbahagia, tentu imunisasi dan stunting tidak bisa dipisahkan, kan begitu ya. Kalau definisi stunting adalah sebuah kondisi balita yang memang kurang, ada kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang gitu, pada seorang balita selama kurun waktu 1000 hari pertama kehidupan, maka berarti stunting itu disebabkan bukan hanya persoalan gizi, tetapi ada persoalan lain yang menyebabkan kenapa balita itu terjadi infeksi dan sebagainya. Infeksi atau penyakit itu kan bisa disebabkan bukan karena kurang makan, tetapi bisa jadi karena lingkungan yang buruk ya. ODF-nya tinggi kemudian ada bakteri tertentu yang masuk, kemudian dikonsumsi sehingga terjadi gangguan-gangguan kesehatan pada seorang balita. Nah, kalau ada infeksi pada seorang balita, berarti daya tahan tubuh balita itu kan enggak prima tuh ya gitu ya. Maka sesungguhnya disinilah peran daripada imunisasi. Bagaimana imunisasi ini berdampak pada optimalnya kondisi kesehatan balita itu sendiri. Kita sudah mengenal lama lah ini kalau di Posyandu kawan-kawan sejak awal di BKKBN, imunisasi lengkap, imunisasi dasar bagi balita, juga bagi bayi di 1 tahun ke bawah, termasuk bumil dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu Bapak sekalian, maka kalau kita bicara saat ini berbicara gerakan imunisasi, maka sangat hubungannya erat dengan upaya percepatan penurunan stunting. Saudara sekalian, perlu saya sampaikan ini data cakupan imunisasi ya. Di Indonesia itu memang dari tahun 2021 sampai dengan 2023 trennya mengalami kenaikan. Sebagai ilustrasi saat ini 95,4% cakupan imunisasi dasar lengkap. Tentu bagi balita itu sendiri. Dan tren itu naik dari tahun-tahun sebelumnya. Bapak sekalian, 95,4% itu naik 0,5% dari kondisi tahun 2022 sebesar 94,9%. Ada kenaikan 10,7% dari tahun 2021. Jadi 2021 naik 10,7%. 2022, 2023 naiknya 0,5%. Nah kalau kita bandingkan dengan tren stunting hampir sama. 2021 24,4%, kemudian turun 2,8% menjadi 21,6%, dan 2022, 2023 turun hanya 0,1% menjadi posisinya prevalensinya 21,5%. Apa artinya? Kenaikan cakupan imunisasi aja kecil, stuntingnya turunnya juga kecil saudara sekalian. Nah oleh karena itu ini tidak bisa dipisahkan. Jadi tren terhadap imunisasi balita tentu ada hubungannya dengan kondisi ya, kondisi stunting itu sendiri. Saudara sekalian yang berbahagia, 95,4 itu persentasenya.
Sehingga kurang lebih ada 4,6%, kalau dibalitakan bener angkanya, itu nggak kecil loh. Bisa sampai 1/4 juta loh ini ya. Bisa sampai 250.000 loh ini. Balita yang masuknya zero dose immunization. Balita yang nggak kesentuh terhadap imunisasi. Zero dose adalah balita atau anak-anak yang nggak kesentuh terhadap ini. Dengan berbagai faktor lah ya. Apakah karena memang ada yang mungkin anti dan sebagainya terhadap imunisasi. Kan waktu itu ada isu-isu imunisasi itu dari apa, ya babi dan sebagainya. Rumor-rumor seperti itu menjadikan 4,6% masuk zero dose immunization. Apa artinya, saudara sekalian, idealnya 100%. Kalau 4,6% itu masuk kelompok ini berarti balita sejumlah itu termasuk balita yang rentan. Itu sudah pasti daya tahan tubuhnya tidak prima, tidak hanya individu tetapi akan mudah terdapat penularan terhadap balita-balita yang lain sehingga ketahanan kelompok, ketahanan komunitas juga akan lemah gara-gara tidak diimunisasi. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, maka sekecil apapun capaiannya, targetnya adalah setiap balita, ya tidak hanya balita, sebenarnya ibu hamil juga ada imunisasinya. Setiap manusia yang berhak, yang seharusnya diimunisasi inklusif, tidak ada yang terlewatkan. Artinya kalau ada katakanlah 4,6% balita yang masuk zero dose ini, harus kita cari di mana lokasinya, kenapa masalahnya, kemudian dilakukan intervensi sehingga tetap dilakukan imunisasi. Sehingga targetnya adalah 100% sesuai dengan target WHO. Saudara sekalian yang berbahagia, nah berbicara imunisasi bagi balita itu harus dilakukan perubahan paradigma. Imunisasi bukan menjadi sebuah program yang datangnya dari pemerintah kan gitu ya. Bukan ini sesuatu yang diharuskan, jadi top down, harus. Tetapi kehadiran teman-teman adalah merubah paradigma agar imunisasi itu merupakan kewajiban, merupakan kebutuhan dari setiap keluarga yang memiliki balita itu sendiri. Artinya kalau nanti besok itu banyak materi yang terkait dengan bagaimana strategi komunikasi perubahan perilaku, sesungguhnya merubah paradigma bahwa imunisasi bukan menjadi sebuah program tetapi menjadi sebuah gerakan. Bagi kawan-kawan BKKBN ini enggak aneh. Tahun 80-an program KB, tapi masuk tahun 90-an menjadi gerakan KB kan gitu. Jadi merubah bahwa keluarga berencana itu merupakan program mandatori pemerintah yang harus dipatuhi oleh masyarakat, tetapi menjadi sebuah gerakan, menjadi sebuah kebutuhan keluarga. Selamat datang Pak Sekban, Pak Kukuh, ini mbahnya Widya Suara. Tepuk tangan untuk Pak Kukuh ya. Selamat datang. Ke bekat macet tadi ya. Kena macet Pak Kukuh tadi ya. Macetnya 10 kali di Cipularang ya. Oke. Saya ulangi lagi. Jadi kehadiran kawan-kawan ini nanti kelihatannya lebih banyak mendalami bagaimana strategi komunikasinya. Jadi dimensinya adalah dimensi penggerakan. Demand create, bukan supply-nya. Merubah paradigma imunisasi sebagai sebuah program yang itu datangnya dari pemerintah negara yang masyarakat harus menerima ini, tetapi kawan-kawan merubah itu menjadi sebuah gerakan sehingga imunisasi menjadi sebuah kebutuhan keluarga itu sendiri. Nah ini enggak mudah kawan-kawan, oleh karena itu maka kenapa ada behavior communication change atau bisa communication change behavior, jadi komunikasi perubahan perilaku. Kita mengenal di BKKBN ada istilah komunikasi, informasi, edukasi. Ya ada komunikasinya, ada informasinya, tapi harus sampai edukasi. Nah kenapa BCC ini ada sebagai informasi? Karena koreksi terhadap KIE sebenarnya. Jadi kalau di lapangan KIE lebih cenderung, lebih cenderung bagaimana mendelivery informasi gitu. Bagaimana hanya menyangkut pada aspek pengetahuan saja. Belum pada saat perubahan perilaku. Padahal KIE itu ada istilah edukasi. Edukasi itu kuncinya adalah perubahan perilaku yang normatif.
Yang tadinya tidak mampu jadi mampu. Kalau komunikasi informasi yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Yang tadinya belum mau jadi mau. Tapi belum sampai pada tataran psikomotoriknya. Jadi belum sampai pada tataran berangkatlah ke vaskes, berangkatlah ke klinik-klinik tertentu. Nah, dalam konteks imunisasi juga seperti itu. Jadi targetnya adalah ibu-ibu keluarga yang punya balita yang seharusnya mendapatkan pelayanan imunisasi ini datang ke tempat pelayanan itu. Datang ke posyandu tanpa dioprak-oprak. Untuk apa? Untuk meminta anak saya belum lengkap, baru dasar, kemudian ini perlu ada imunisasi yang lengkap. Nah, ini bukan hal yang mudah. Nah, siapa yang melakukan ini sebenarnya? Yang melakukan ini adalah tentu agen-agen perubahan yang ada di level grassroots. Yaitu siapa? Saya kira adalah para kader PPKBD, Sub-PPKBD, Poskab, Sub-Poskab, yang kita kenal sekarang dalam konteks percepatan bonus stunting adalah tim pendamping keluarga. Nah, oleh karena itu 3 hari ini kan bukan reorientasi ya, semacam training of facilitator. Nanti pemberi manfaatnya endingnya adalah apakah tim pendamping keluarga itu di lapangan mampu enggak itu melakukan upaya-upaya perubahan paradigma tadi. Jadi ditemukan datanya seperti apa, siapa yang belum mendapatkan imunisasi dan siapa yang sudah lengkap, kemudian dilakukan pendampingan sehingga yang belum mendapatkan atau belum menerima pelayanan imunisasi itu betul dengan kesadarannya itu datang ke posyandu, datang ke vaskes untuk mendapatkan pelayanan. Ini bukan pekerjaan mudah, oleh karena itu sebenarnya WI ini penting dalam konteks perubahan paradigma ini. Targetnya adalah tentu saja kalau ini 95,4%, maka berarti pada periode berikutnya mungkin tahun depan targetnya otomatis 100%. Nah, oleh karena itu sekalian, Pak Ridwan ini BKKBN dalam hal ini mendapatkan semacam support dari World Bank ya, melalui program ini untuk konteks pelayanan kesehatan ini yang bertemakan Zero Dose Immunization. Jadi bagaimana kita menyapu bersih, bukan dieliminasi ya, menyapu bersih balita-balita yang belum sempat mendapatkan pelayanan imunisasi dengan kesadarannya hadir di tepaskes tertentu sehingga hadir ke posyandu yang pada akhirnya mendapatkan pelayanan imunisasi. Saudara sekalian yang berbahagia, tentu peranan tim pendamping keluarga sebagaimana saya sampaikan tadi ini sangat penting dan kami titip betul ini sebuah institusi nomenklatur baru meskipun orangnya tidak baru kan gitu. Kalau tim pendamping keluarga kan bukan orang yang baru tapi nomenklaturnya baru. Tapi punya tugas spesifik yaitu melakukan pendampingan terhadap keluarga-keluarga termasuk di dalamnya adalah para balita baik itu yang usia di bawah 1 tahun maupun di bawah 2 tahun termasuk balita di bawah 5 tahun. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan air susu ibu? Itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya penggerakan masyarakat. Karena apa? Karena ternyata air susu seorang ibu yang menyusui secara eksklusif 6 bulan masih di bawah 70%. Padahal itu bagian daripada bagaimana membangun kekebalan tubuh bagi anak-anak balita itu sendiri. So sekalian yang berbahagia pada kesempatan ini saya juga sampaikan terima kasih kepada jajaran Direktorat Bina Lini Lapangan yang didukung oleh lintas kediputian BKKBN yang pada akhirnya selama berapa 1 minggu ya? Berapa di sini? Berapa hari? Berapa minggu di sini? Hah? Oh 5 hari ya 5 hari lah. 5 hari di sini betul-betul tidak hanya kumpul-kumpul refreshing, tapi saya mohon betul ukuran keberhasilan workshop ini, training ini adalah TPK bisa menggerakkan sasaran kunci di lapangan yaitu keluarga-keluarga yang memiliki balita dan impactnya adalah cakupan imunisasi naik di atas 95,4%. So sekalian yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan untuk terakhir saya juga ingin menyampaikan tetap apapun gerakan imunisasi sehebat apapun, kalau pelayanan keluarga berencana, program Bangga Kencana kita tidak digerakkan dengan baik, maka dampaknya tidak akan optimal. Jadi 100% imunisasi
juga harus diiringi dengan penetrasi program Bangga Kencana dengan baik, pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan juga peningkatan kesejahteraan keluarga. Untuk apa? Untuk meningkatkan keluarga yang kecil, bahagia, dan sejahtera. Terima kasih dan selamat workshop ya, selama 5 hari workshop atau training ya? Training ya, selamat bertraining di kota Bekasi ya. Di kota Bekasi ini, salam nanti kepada kawan-kawan yang ada di seluruh jajaran provinsi. Dan saya juga ingin sampaikan pesan bahwa di masa transisi ini BKKBN terus sedang berikhtiar agar tetap BKKBN di bawah kepemimpinan Presiden yang nanti baru yang akan dilantik tetap menjadi program yang strategis dan BKKBN tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah kepemimpinan baru yang lebih baik demi kesejahteraan bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak kami mohon untuk tetap berada di tempat karena kita akan membuka acara pada malam hari ini dengan pemukulan gong. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Sekretaris Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Jawa Barat. Selanjutnya Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga, Direktur KIE, dan Pelaksana Tugas Direktur Bina Pergerakan di Lapangan untuk dapat naik ke atas panggung. Kita akan melakukan pemukulan gong secara bersama-sama sebagai simbol pembukaan acara pada malam hari ini secara resmi. Ya, baik Bapak boleh diambil pukulan gongnya. Kita hitung mundur ya Bapak Ibu semua. Baik. Baik Bapak dan Ibu, dengan tadi pukulnya gong pada malam hari ini, maka pembukaan acara pada malam hari ini telah dibuka secara resmi. Baik, terima kasih Bapak, mungkin berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh maju Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan reorientasi Training of Facilitator TPK bagi Fasilitator TPK dengan tema Zero Dose Immunization di 17 provinsi prioritas. Terima kasih atas kebersamaannya. Permohonan maaf kami apabila selama penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Namun Bapak dan Ibu, sebelum meninggalkan tempat ini, kami mohon Bapak dan Ibu untuk dapat berdiri bersama-sama. Kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Bapak Deputi dan tamu VIP lainnya. Nanti rekan-rekan juru foto bisa mengambil gambar dari atas panggung. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk berdiri dulu sebentar. Kita akan berfoto bersama. Ya. Baik, sudah siap semuanya? Gaya formil dulu ya. Baik, kita hitung mundur. 3, 2, 1, ganti gaya, berencana itu keren. Oke, baik, selanjutnya satu lagi. Stop stunting. Iya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, kami silakan untuk duduk kembali. Dan kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait untuk kegiatan besok. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk dapat berkumpul di ruangan ini pukul 8.00 waktu Indonesia Barat karena kita akan mengikuti arahan atau penjelasan untuk kegiatan selanjutnya.
Dan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum terinfo, ada grup WhatsApp terkait dengan kegiatan ini, nanti Bapak dan Ibu bisa menyekan barcode atau QR yang tertera di layar, nanti kita akan tayangkan ya, mungkin panitia ya, nanti akan ditayangkan, Bapak dan Ibu bisa bergabung di grup tersebut, karena di dalam grup tersebut kita akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kami persilakan Bapak dan Ibu untuk beristirahat dan kita kembali berjumpa di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.